Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan larangan memakan harta anak yatim piatu itu sendiri. Kalau kita berbicara terkait dengan anak yatim ini merupakan anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sekalipun memiliki ibu ataupun kakeknya. Merawat dan menjaganya merupakan anjuran dalam Islam itu sendiri, yang memiliki nilai pahala yang sangat besar, bahkan sangat beruntung bagi orang yang dalam hidupnya memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa merawat dan menjaga mereka semua. Jadi Nabi SAW pun merupakan seorang Nabi yang tumbuh besar dalam keadaan yatim. Ia terlahir dan tumbuh besar tanpa seorang ayah, karena ayahnya wafat ketika Nabi masih dalam kandungannya. Oleh karenanya, anak yatim sangatlah dimuliakan dalam Islam itu sendiri dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak heran jika orang-orang yang merawat dan menjaganya akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita memacu dalam perspektif Al-Quran terkait dengan larangan memakan harta anak yatim itu sendiri. Jadi setiap ada jaminan dan pahala yang istimewa, maka pasti tentu juga akan ada ancaman dan siksa yang sangat pedih. Orang-orang yang merawat dan menjaga kehidupan anak yatim akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menelantarkan mereka dan merusak hartanya juga akan mendapatkan balasan dan ancaman yang sangat pedih di hadapan Allah, yaitu berupa siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menela api dalam perut dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surah An-Nisa ayat 10. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam semua orang yang tidak mengindahkan harta anak yatim itu sendiri dengan ancaman yang sangat pedih, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang memakan hartanya sama halnya dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Namun demikian yang dikehendaki dari ayat ini tidak hanya memakan saja, namun semua bentuk perusakan terhadap harta anak yatim itu sendiri juga merupakan salah satu kategori mendapatkan ancaman yang sangat pedih di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan larangan memakan harta anak yatim itu sendiri. Selain daripada ayat Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwasanya memakan harta anak yatim termasuk dari salah satu perbuatan dosa besar yang bisa membinasakan manusia itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, artinya hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa itu? Nabi SAW pun menjawab, menyekutukan Allah, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, kemudian menuduh berzina wanita beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Hitami mengutip pendapat Imam Ibnu Daqiq al-Id yang mengatakan bahwasanya memakan harta anak yatim menjadi penyebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup hidup dunia yang buruk. Oleh karenanya, agar tidak terjerumus pada dosa besar dan masuk ke dalam neraka, wajib bagi kita semua untuk mengindahkan dan memperlakukan anak yatim dengan baik dan benar. Semua hak-hak dan hartanya diberikan kepada mereka tanpa dikurangi sedikit pun, kecuali karena alasan-alasan yang benar. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan pula kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi kesimpulan tadi bahwasanya merawat dan menjaga anak yatim dengan benar
merupakan perbuatan yang sangat mulia. Orang yang merawatnya dijanjikan pahala berupa surga yang berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang memakan harta mereka dengan cara yang batil akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yaitu berupa siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan dosa yang sangat besar yang tentunya akan mendapatkan siksaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita sebagai orang yang beriman tentunya harus senantiasa menjaga dan merawat mereka dalam hal apapun. Jangan sampai kita memakan sedikit pun harta yang mereka punya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.